Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, kali ini kita akan menyaksikan satu perdebatan sengit yang ditunggu-tunggu ya. Selama ini perdebatan antara sang debates Rudi Yohanes dengan Ustadz Ahmad Kainama. Ya, di dalam perdebatan ini terlihat sekali bagaimana Ustadz Kainama comot-comot ayat lalu menafsirkan seenaknya dan kemudian di counter oleh sang debaters. Akhirnya terjadi perdebatan yang sengit yang patut untuk Anda saksikan. Ya, tanpa menunggu berlama-lama lagi, kita saksikan saja perdebatannya. Selamat menyaksikan. Tes, 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 1, 2, 3, tes. Oh, suara hujan. Suara petir. Oke. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, yang ku khawatirkan kau nanti jadi begoders. Begoders akut ya. Itu kalau bisa begoders ini tinggalkan, jangan ditiru, jangan diikuti. Ya kawan. Kawan-kawan selamat siang, selamat menjelang sore. Ini sudah jam 3 ya. Di Indonesia bagian timur mungkin sudah sore. Sore hari ini saya tancap gas saja. Tak perlu lagi menunggu yang lainnya. Bahwa saya ingin membicarakan sesuatu sama kalian. Dimana tadi malam saya memang gak jadi live. Karena memang capek kawannya. Ada pekerjaan yang saya lakukan membuat saya letih berpikir. Jadi badan ini semua capek, jadi kemarin saya tidur saja ya. Nah, kemudian kawan-kawan sebelum tidur kan harus menunggu istri saya pulang, baru saya jemput, baru pulang dan tidur. Saya dengarlah dari Jim Media Channel ya. Dari Ferdi Mauta. Semangat bang, terima kasih ya Ferdi ya. Tukang tua naik haji apa nih? Shalom TYM, terima kasih. Ya, Marcelus Trisno Yuwono hadir. Oke, terima kasih Martinus ya. Ya. Sebelum saya tidur, saya mendengar pembahasan dari Ariesto, Kai Namus dan juga Nandar Sunandar ya. Mereka selalu bicara tentang Bible kawannya. Saya heran kenapa sih mereka ini tidak mau mencari kebenaran di dalam Al-Qur'an. Ya. Kenapa mereka ini tidak mau membuka Al-Quran itu selebar-lebarnya. Malah mereka doyan membuka-buka Bible. Ini sangat unik kawan. Di dalam judul mereka itu, dia bilang gini, Kainama membantu, ini nih. Ustadz Kainama membantu umat Kristen mencari Yesus hilang usia 13 sampai 30 tahun. Ya, 17 tahun ya. Kenapa orang ini harus membuat judul seperti itu kawan? Apakah tidak baik, lebih baik dia mengatakan Ustadz Kainama membantu umat muslim mencari ya kan kitab Injil Nabi Isa. Saya pikir lebih fair. Dia bicara agamanya sendiri karena kitab Injil Nabi Isa sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. Wah, bukan punya Yesus itu Isa kawan. Orang mereka mengatakan, wah Lukas itu witch apa penyihir, sekolah penyihir begini pokoknya. Aduh. Berarti jangan kau baca-baca itu, jangan kau ambil-ambil itu untuk membenarkan kitab sucimu. Hai Kainamus. Semoga dia menonton video ini kawan. Saya ingin sekali berbicara sama dia tapi dia takut. Alasan dia itulah sebabnya saya tidak mau berdebat begini Bogono. Bukan. Karena dia monolog tidak ada lawan bicara sehingga dia merasa hebat. Maka aku bilang manusia paling bodoh di abad ini adalah Kainama, Agustinus Kainamus. Dialah manusia paling goblok di tahun 2020. Sampaikan kepada dia. Nah inilah yang sang debater. Takut? Enggak. Sedangkan orang kemarin aku bilang anjing santai aku. Wah mau lapor, lapor ikut bapak kau buat melapor enggak takut. Ya.
Tidak kubuka isi kepalaku, tak ada kata takut di sini. Sampaikan sama Kainama, kaulah manusia paling goblok di abad ini. Kata sang debaters, dia akan membuktikan ketololan kegoblokanmu. Wah, maunya bisa ya. Maunya dia tablik kabar di tempat saya antar surat lagi tantangan sama dia. Sama si Yaya Waloni kan gitu. Dia mau datang ke daerah saya antar surat. Karena dia kan nantang-nantangin. Ini Yaya Waloni, tolong terima. Saya mau berdebat dengan kamu. Saya buat isi surat itu kan. Tak berani kawan. Sama dengan Kainama ini, berani gak dia bicara sama aku? Gak akan berani, kenapa? Logika dia mandek. Untuk membenarkan satu kasus, dia menyalahkan Qur'annya. Untuk menjelaskan Yesus kemana umur 13 sampai 20 tahun, dia terpaksa menghakimi Al-Quran itu. Menjadi salah. Loh kok bisa begitu sang debater? Nanti kita lihat. Ya, ini buktinya. Sekarang saya buka gobloknya Kainamus. Tidak sadar dia. Ini. Kita mulai dari sini ya. Sebelum Evangelis Jonathan Lander baca. Gini. Begini dulu sebentar. Punya tatanan hidup yang teratur, namanya daur hidup. Dimulai dari kelahiran. Anak umum ya, dari kelahiran lalu anak 10 tahun, lalu sampai menjadi tahun dalam rangka itu. Sabar ya kawan-kawannya, sepertinya ada kendala ya. Karena di sini hujan, jadi udah kayak Bogor tempat kami nih kawan, sering-sering hujan. Gak ngerti aku apa yang membuatnya itu ya. Sebentar dulu, sebentar. Ini kok nggak di restart lagi nih. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Itu orang Yahudi. Setiap anak mulai dari umur 4 tahun wajib main violin, belajar kursus violin atau piano untuk meningkatkan IQ-nya. Itu orang Yahudi. Nah, Jesus pada zaman Yesus itu berlaku hukum ini, daur hidup ini. Karena Jesus dipersiapkan untuk jadi rabai, karena berpegang kepada Lukas 2:46, dia masuk Beit Midrash, masuk madrasah, maka untuk melihat 13 sampai 29 usianya yang tidak dicatat dalam Alkitab itu gampang. Telusuri adat istiadat itu. Ketemu nanti insya Allah. Ya, nggak sulit. Jangan garang. Jangan garang, Yesus sekolah. Jangan garang, Yesus di rumah aja bantu-bantu potong. Enggak. Anak-anak Yahudi yang sudah dipersiapkan untuk jadi rabai tidak boleh pegang alat-alat, tidak boleh. Dia khusus. Khusus. Orang Yahudi gitu. Satu expertise khusus, udah itu aja terus. Ya. Kalian perhatikan kawan-kawan, si bibir licin ini. Dia mengatakan khusus, satu khusus. Kok jadi terang kali nih? Ya. Saya geli melihat dia nih kawan. Kenapa saya katakan geli? Disiapkan menjadi rabai katanya. Dia nggak ngerti kawan. Untuk menjadi rabi itu harus dari golongan Lewi. Inilah aku bilang ketololan orang tolol di abad ini. Semua dilanggarnya norma-norma yang ada. Semua ditabraknya isi Bible yang ada. Semua dia tabrak pengetahuan yang ada. Semua dia tabrak kesepakatan atau kearifan leluhur bangsa Yahudi. Atau firman Tuhan atau ketetapan Tuhan. Di mana untuk menjadi rabai atau menjadi rabi atau menjadi pengurus di rumah ibadah itu harus dari keturunan Lewi. Sementara Yesus bukan dari keturunan Lewi. Pahami dulu. Ya. Dia nggak tahu diaduk-aduknya semua diaduk-aduknya. Ya. Tujuan dia apa? Kalau dia berhasil membuktikan bahwa Yesus itu masuk sekolah rabi,
maka dia akan mengatakan kalimat selanjutnya, Yesus menikah. Kan begitu kawan. Keinginan dia, langkah catur liciknya begitu. Itulah sebabnya si Aristo sebagai muridnya kan pernah debat dengan saya. Kubal balik sampai nengel. Ya. Wah, Yesus itu kan rabi begini. Oh enggak, dia rabi bukan berdasarkan hukum Musa. Hukum Harun. Tetapi dia guru, diangkat guru berdasarkan hukum Melkisedek, Ibrani 7. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi orang-orang ini ingin menyamakan Yesus itu dengan sesuai dengan hukum Harun. Bahwa Yesus dari keturunan Lepis. Dia kan bilang Lepis, Lewi. Baru masuk sekolah rabi, maka untuk pentahbisan rabi itu harus menikah. Sadis mereka ini kawan, memutar balikkan firman Tuhan. Sadis. Tetapi hebatnya orang ini kadang kita jengkel. Dia apa-apakan pun tidak bisa. Di negara ini seolah-olah mereka lah punya kuasa suka-suka hati. Mau membalik-balikkan isi firman Tuhan. Mau mengumbang-balikan. Mau diganti, dia suka-suka hati mereka kawan. Kita harus lebih banyak mengelus dada. Apa gunanya? Agar kita membuktikan kepada mereka kita punya Tuhan. Mereka sampai detik ini tidak pernah bisa membuktikan mereka punya Tuhan. Karena setiap Tuhan mereka disentuh, dihina. Setiap kitab mereka dihina, nabi mereka dihina. Lapor polisi. Sementara kita orang Kristen lapor polisi, sudah 2 bulan hampir tak ada tanggapan. Malah yang bersangkutan enak-enak buat live. Makanya selalu saya ingatkan sama kawan-kawan. Ya, sudahlah. Kita hanya bisa membuktikan kita punya Tuhan. Biar Tuhan nanti yang menghukum orang itu, selesai. Kan selesai kawan ya. Tetapi memang keinginan duniawi kita nggak bisa seperti itu. Orang ini kok enak sekali bicara. Maka dari itu ku ajak kalian belajar seperti sang debater cara berbicara. Mulai saat ini memang betul, biarlah orang-orang yang di luar negeri bicara tentang Islam. Kita nggak usah lagi. Kecuali bisa kalian menyampaikan pernyataan seperti sang debaters. Di mana setiap ucapan sang debaters membuat orang itu kepanasan. Membuat orang itu bergelincang-belincangan gitu. Blingsatan. Saya tidak perlu membahas Al-Quran sekarang. Saya cukup mengatakan sama mereka. Tahu kan yang saya katakan kemarin? Kualitasmu tidak lebih dari penjaga babi. Kenapa babi itu harus dijaga? Agar bisa setan masuk. Kau harus menjaga mereka agar setan itu bisa tetap masuk ke dalam babi-babi ini. Ayatnya Lukas 15, sudah saya kasih anak bungsu pergi. Dia hanya sebatas, dia pergi ke tuan lain. Ke tuan. Ya. Sama itu artinya dia pergi ke Tuhan lain. Ternyata Tuhan lain tidak memberi dia hak menjadi penguasa atau hak kesulungan atau hak pewaris, tidak ada. Tetapi dia diberi sebagai penjaga babi. Jangan kalian buang hak pemilik harta dari Bapa. Yang sering mereka lakukan, mereka membuang hak sebagai pemilik harta Bapa sehingga mereka merelakan diri untuk menjadi penjaga kawanan babi. Bagaimana cara menjaga kawanan babi ini? Dia harus memberi makan ampas. Maka dia harus membuka buku-buku Bersiledes. Ampas-ampas ini dia kasih, dia kumpulkan. Agar apa? Agar di dalam babi-babi ini nanti masuklah setan-setan. Loh, kan setan-setan itu, babi itu masuk ke setan-setan kawan. Ya. Terbalik, setan-setan masuk ke babi-babi itu ya kawan. Jadi ini kawan harus kalian perhatikan baik-baik. Paham ya? Agar apa? Agar kalian tidak lagi mau meninggalkan Yesus. Ketika kau meninggalkan Bapamu di sorga. Dan kau pergi kepada tuan baru. Bos baru. Direktur baru. Ibaratnya begitu ya. Raja baru. Penguasa baru. Kau tidak lebih dan tidak kurang dianggap di dalam Bible. Hanya seorang penjaga kawanan babi. Kau memang sengaja diberikan penjaga kawan. Siapa babi-babi itu? Itu babi itu kawan. Yang belum pernah berubah.
Ngerti tidak? Babi nggak bisa berubah, kawan. Jadi kalau saya dulu pengikut Baal, maka terus-terusan saya jadi pengikut Baal. Itulah namanya babi. Digambarkan di situ. Babi ini harus dijaga. Kawanan babi ini dijaga oleh siapa? Seorang yang pergi dari bapaknya. Itulah penjaga babi. Itulah sebabnya kalian lihat. Mereka di seluruh YouTube ini memberikan ampas untuk dimakan oleh pendengar mereka yang di dalam Alkitab ini dijelaskan sebagai sosok babi. Harus dijaga ini agar iblis bisa masuk terus. Kawanan babi itu kan masuk terus ke situ, kawan. Saya bicara kitab suci saya. Siapa yang keberatan? Tuntutlah kitab suci saya, tuntut Tuhan saya. Tapi kau mengatakan sekali lama, ya betul, karena dia adalah dulunya mengaku pengikut Yesus, dulunya dia menyembah Bapa di surga, setelah itu ayat Alkitab memberi perumpamaan dia pergi. Dia anak bungsu, anak sulung Yahudi, anak bungsu yang terakhir adalah Kristen. Paham ya? Maka dia dibilang berpindah Tuhan, dia kerjanya hanya menjaga sekawanan babi. Gak lebih dan gak kurang. Dia harus bisa menjaga babi itu agar tetap iblis bisa masuk. Dia harus memelihara babi ini dengan apa? Memberi makanan ampas. Tidak pernah babi itu makanannya roti, kawan. Itulah sebabnya hebatnya perumpamaan di Bible. Ada perumpamaan anjing, ada perumpamaan domba, babi, serigala, segala macam ada. Biar kalian tahu karakter-karakternya. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi apa yang diucapkan oleh si Zakir ini ya. Kita lanjutkan. Jadi atlet terus. Jadi ahli matematika terus. Jadi ahli fisika terus. Enggak. Kacau, enggak. Enggak ya. Yang enggak tahu. Stop so tahu. Kita baca Bible. Silakan, Bung Ade. Syukran. Baik. Ya. Oke, kita besarkan. Ya. Duduk di tengah-tengah para dokter, sebuah ruangan bait suci ditetapkan sebagai semacam sekolah gratis terbuka. Para dokter atau guru dokter Taurat yang terkenal, Kisah Para Rasul pasal 5 nomor 34, duduk di kursi Musa, siswa yang lebih tua di bangku rendah, yang lebih muda di tanah secara harafiah di kaki instruktur mereka. Hubungan antara guru dan cendekiawan sering kali merupakan salah satu rasa hormat dan simpati yang penuh kasih sayang, dan diungkapkan oleh salah satu penulis terkenal dalam sebuah pepatah yang patut diingat. Saya telah belajar banyak dari para rabi. Guru-guru saya telah belajar lebih banyak dari para rabi, rekan-rekan saya, tetapi dari para cendekiawan saya telah belajar sebagian besar dari semuanya. Sangat menarik untuk berpikir bahwa di antara para dokter yang hadir saat itu mungkin adalah yang mulia Hillel yang saat itu mendekati usianya yang ke-100. Ya, kawan-kawan dokter pun jadi dokter. Nggak tahu aku tuh bagaimana cara dia menerjemahkan dokter jadi dokter. Tapi ya sudahlah. Oh, ini terang sekali ya kawan. Tunggu ya, kita dengar lagi dikit lagi ya. Putra dan penerusnya Simeon, cucunya Gamaliel yang saat itu masih muda. Yonatan penulis Targum Kasdim atau parafrase kitab suci, dan Shammai saingan Hillel yang mengingat di mana yang terakhir melepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang ya bisa pula muncul siapa ini? Apa jin-jin ini? Jin salib katanya. Ya, jadi di dalam situ ada tar. Lukas pasal 2 ayat 46. Kan di situ dibilang, Yesus duduk di bait Allah, di bait Midrash. Dia dikelilingi oleh para alim ulama. Siapa aja itu para rabainya? Yang pertama, yang mulia Hillel. Dia bukan disebut rabi.
Rabban. Ya, evangelis tahu perbedaannya antara rabi dengan rabban. Hilal itu, bapak tua hilal besar itu, bukan lagi disebut rabi, rabban. Di atas jauh dari rabi-rabi. Wah. Maha guru ya, Ustaz. Maha guru, rabban. Ini channel Kristen yang itu nggak tahu ini, nggak tahu dia. Ya orang Kristen jangan nonton itu. Nggak tahu dia, nggak tahu. Tingkat-tingkatan itu nggak tahu dia. Rabban, rabai besar Hilal. Lalu yang kedua, yang namanya ada di kitab Lukas juga. Seorang rabai yang menghitan Yesus. Namanya Simeon. Yang penuh dengan Roh Kudus. Ingat? Lukas 2:21. Ya, Simeon. ya. Yang penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia bertemu dengan nabiah perempuan namanya Hana. Channel itu nggak tahu. Ya. Yang pertama Rabban. Rabai besar Hilal, yang kedua Simeon. Yang ketiga Gamaliel, yang ditulis oleh Paulus, diaku-aku sebagai rabainya dia, gurunya dia. Dia bilang Gamaliel itu adalah rabai fetalmidim buat saya. Enak aja, enggak. Gamaliel itu mengasuh dan mendidik Yesus, enggak ada urusan sama Paulus. Malah Gamaliel yang bilang, engkau Paulus membawa sekte bid'ah dari Nasrani. Ini orang bikin kacau. Di dalam Kisah Para Rasul ditulis. Ini orang membuat kekacauan di antara orang Yahudi. Karena dia bid'ah. Tapi Paulus ngakunya aku murid. Ani talmid. Verabai gamal. Oke. Sekarang kita bahas ucapan si bibir tebal ini. Begini salah. Begitu salah. Begini jadi gelap sekali. Kacau. Tunggu dulu. Ada yang nggak beres ini. Sabar ya, kalian dengar dulu ini ya. Play lagi. Gamaliel, Rabuni. Enggak ada itu, enggak ada. Ya. Gamaliel itu adalah gurunya Yesus. Oh, sedap. Mantap ya. Lalu ada Jonathan, penulis Targum. Kalau kita buka Targum ya, Sefaria suka ada Targum Jonathan. Nah, bukan Jonathan Nandar, bukan. Tapi penulis Ya. Kawan-kawan, perhatikan kalian si bibir tebal ini. Dia merasa pede kali. Wah, channel sana itu tidak bisa seperti ini. Aduh. Kalau kalian izinkan kami bebas mengulik dari Quran kalian, percayalah. Kalian nangis darah. Akan keluar air mata kalian sebesar-besar jagung itu keluar. Tapi karena egoisnya kalian, kitab suci kalian tidak bisa dibahas. Tapi kalian bisa membahas kitab suci orang lain suka-suka hati kalian. Kalau berani kain nama, buat hitam di atas putih. Bahwa kami juga bebas bicara tentang Al-Quran. Percaya aku bukakan. Hal yang sama seperti dia ini. Ini gampang saja, tinggal kau searching. Banyak buku-buku Islam itu yang bidat juga. Apakah itu mau kita masukkan juga? Contoh, ketika dia berbicara Nabi Isa tidak disalib, kita buka buku daripada bidat. Bidat apa misalnya? Ahmadiyah bagi mereka. Wah enggak, Nabi Isa disalib kok. Dikuburkan, hanya saya tidak mati, dia keluar dari kubur, pergi ke Kashmir. Itu saja sudah menyakiti hati mereka, kawan. Kalau mereka sadar. Tapi mereka ini, itulah kelebihan mereka. Bebas bicara apa saja. Ini kok jadi hilang. Sebentar ya kawan-kawan. Nah ini. Udahlah. Gini aja lah. Capek kepala aku mikirkannya. Udah. Nah, kalau mereka bebas bicara apa saja kawan. Heran aku. Tapi kalau kita dikit-dikit menista. Wah saya bicara kebenaran. Ya silakan kau bicara kebenaran. Benar menurut kau, tidak benar menurut saya. Berani enggak dia berdebat sama saya? Enggak berani kawan. Wah kalian ingat Simeon itu guru besar begini begono. Ayat Alkitab mengatakan. Dia tidak akan mati sebelum melihat kedatangan Mesias. Yesus sudah datang, apakah dia masih hidup? Tidak. Ayatnya mana? Ini aku bukakan sama kalian. Ini. Yang dia bilang itu ini kawan. Ini nih.
adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke dalam bait Allah dan Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan padanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ya. Jadi di sini kawan, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran dengan ini kan. Nah, lalu saya memberkati mereka dan berkata, Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ya, ini saja sudah digariskan kawan, bahwa menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Itulah hebatnya Bible kawan. Apa bukti perbantahan itu? 600 tahun kemudian muncullah ajaran lain yang menimbulkan perbantahan. Kan ini kawan. Hebatnya Bible itu. Luar biasa, harusnya orang-orang ini sadar. Ini ditulis jauh sebelum kitab-kitab berikutnya datang. Akan menimbulkan perbantahan, dan apakah sudah terjadi perbantahan? Sudah. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabiah perempuan. Ya, nabi perempuan itu anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia berjanda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke sumur mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ya. Nah, jadi kawan-kawan, ini harus digenapi. Bahwa si Simeon dan mengatakan, aku sudah saatnya pergi, Bapa di sorga Tuhan. Selesai kawan. Jadi menurut dia, wah itu gurunya itu, begini. Satu yang mereka lupakan. Dia bilang, wah ketika Yesus hadir di bait Allah ada Gamaliel ini ya. Dia kira Gamaliel hanya satu orang. Wah itu bukan gurunya Paulus katanya kan. Dia kira Gamaliel itu hanya satu orang. Sudah. Yang lucunya lagi kawan, dia mengatakan, wah itu sudah gurunya, ini gini-gini ada di situ. Kalau itu gurunya, tentu mereka akan mengenal siapa Yesus. Tentu mereka tidak ingin membunuhnya. Wah gurunya guru hebat-hebat semua. Tapi karena gobloknya si Kainama ini, dia nggak sampai pikirannya ke sana. Kenapa orang-orang Yahudi, kenapa ahli-ahli Taurat yang notabene adalah orang-orang yang belajar agama juga, yang orang-orang yang duduk di sinagog, yang duduk di bait Allah, ingin membunuh Yesus itu. Karena dia tidak waras, otaknya tidak ada, maka dia tidak mengerti yang begitu-begitu kawan. Dan yang lucunya pernyataannya, itu kalian tonton aja, saya nggak ambil pusing. Karena dia goblok. Pernyataannya yang paling lucu ini kawan. Apa itu pernyataannya? Dia membenarkan, buku-buku itu, tunggu ya. Saya lompat saja langsungnya, tadi saya ingat 49. Nah ini. Kalian dengar ya. Dia bicara tapi tidak ngerti apa yang diucapkannya kawan. Heran aku lihat orang ini. Kita dengar dulu ya. Sabar ya pemirsa sekalian. Ini masih putar-putar, masih goyang dompet. Okay. Ya, bacakan. Oke. Izin Anda.
Catatan, Yusuf dari Arimatea adalah paman dari perawan Maria. Karena ia adalah adik dari ayahnya, ini membuatnya menjadi paman besar Yesus Kristus. Talmud mencatat fakta ini. Inilah sebabnya mengapa dialah yang meminta tubuh Yesus kepada Pilatus setelah penyaliban dan adalah wali sah Yesus. Karena ayah tiri Yesus, Yusuf, si tukang kayu, telah meninggal di masa muda Yesus. Yusuf dari Arimatea adalah seorang saudagar timah yang sangat kaya dan mungkin merupakan orang terkaya di belahan dunia itu pada waktu itu. Dia melakukan banyak perjalanan ke Inggris di mana dia memiliki tambang timah. Ada kemungkinan bahwa Yesus sendiri menemani Yusuf dalam lagi-lagi. Ada kemungkinan bahwa Yesus sendiri menemani Yusuf dalam perjalanan ke sana selama masa kanak-kanaknya. Banyak catatan kuno membuktikan hal ini. Pada tahun 36 Masehi, Yusuf dan Maria dan murid-murid lainnya diasingkan dari Israel dengan perahu tanpa dayung karena kejahatan menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Perahu hanyut ke Marseilles, Prancis, di mana mereka turun dan akhirnya pergi ke Inggris, di mana Yosef menjadi misionaris Kristen pertama, membangun agama Kristen di benua itu jauh sebelum Agustus tiba dengan agama Katolik. Sumber database in.com. Ini pula. Wow, Yesus masa kanak. Sumber database. Database. Kalau Aristo kita maklum ya. Dia memang gobloknya itu enggak ketolongan. Awak enggak pandai bahasa Inggris tapi enggak segoblok inilah. Membilang database saya database. Nah, kawan-kawan ada yang menarik di sini kawan-kawannya. Ya terserah, saya tidak tahu enggak kalian apa hal yang paling lucu di sini. Kita dengar dulu pendapat si Kainama ya. Setelah itu kita bahas. Lihat ini. Anak-anaknya mulai terbongkar, saudara-saudara. Kalau punya niat untuk membuka jujur, pasti ada jalan. Ya. Wow. Kemana dia 13? Dia tidak bisa ditemani oleh Gamaliel menjadi Rabi Vetalmid. Tidak bisa. Rabi Vetalmid harus ada rabi yang tempel, tutor. Evangelis belajar sama siapa tuh? Belajar bahasa Hebrew. Itu ditempel terus. Benar nggak? Benar nggak? Ditempel terus. Benar. Saya waktu benar. Mantap evangelis. Ditempel terus. Namanya Rabi Vetalmid. Karena ini menjadi budaya Yahudi yang berpegang kepada Torah. Ada ya. Nah, Gamaliel yang waktu itu hidup tidak bisa menempel Yesus. Karena apa? Karena dia di Yerusalem. Yerusalem lagi panas-panasnya. Kenapa? Julius Caesar masuk setelah Antiochus Epiphanes. Jemaat Kristen, channel Kristen nggak ada yang tahu. Antiochus Epiphanes nggak tahu dia, nggak tahu. Aduh terpencet ke situ. Ya. Inilah gobloknya si Kainama ini. Orang Kristen nggak ada yang tahu katanya. Sementara sumber yang dia dibaca itu dia akui dari Kristen. Kan goblok kawan. Makanya aku bilang kalau nggak goblok, bukan Agustinus Kainama namanya. Dia hanya lepel-lepel penjaga babi, nggak lebih nggak kurang. Ya. Kalau dia mengatakan, wah Yusuf pergi ke Inggris. Yang lucunya kawan, kalau sudah menetap di Inggris ngapain dia balik ke Yerusalem untuk ditangkap Herodes, ditangkap itu. Dan itu terjadi abad keberapa katanya? Tahun ke-36. Apakah Yesus masih hidup tahun ke-36 itu? Saya nggak ngerti kawan. Orang ini membicara sesuatu tapi nggak teliti. Ya, dia nggak teliti. Sumber dari ensiklopedia Katolik katanya. Ya, orang Katolik juga akan merangkum banyak buku-buku. Termasuk buku-buku bidat, buku-buku ini. Kita nggak tahu dari mana yang diambil si Kainamus ini. Buku Basiledes pun ada di sana. Ya.
Jadi kawan-kawan, si Kainamus ini sok-sok pandai, sok-sok paham. Tahu kalian apa yang paling fatal yang dia lakukan? Yang paling fatal tahu nggak kalian? Saya buka lagi si Aristo membaca ya. Coba kalian teliti. Ada hal yang paling fatal. Artinya dia membuka tulisan ini, artinya dia kan setuju. Artinya ini dijadikannya literasi. Kan kawan-kawannya? Nah ini, ntar kita lihat. Anda itu dulu. Oke. Catatan, Yusuf dari Arimatea adalah paman dari perawan Maria. Karena ia adalah adik dari ayahnya, ini membuatnya menjadi paman besar Yesus Kristus. Talmud mencatat fakta ini. Inilah sebabnya mengapa dialah yang meminta tubuh Yesus kepada Pilatus setelah penyaliban. Dan adalah wali sah Yesus. Karena ayah tiri Yesus, Yusuf, si tukang kayu, telah meninggal di masa muda Yesus. Oh, sorry kawan-kawannya. Dia ternyata bicara Yusuf dari Arimatea. Saya kira kan ada Yusuf 2 ya. Tidak masalah ya. Ya Yusuf Arimatea pergi umur 36 tahun katanya. Maka diduga Yesus ikut dia ke Inggris katanya. Umur dia sampai 33 kawan. Jadi 30 tahun ini kayak mana? Dia bilang ikut berdagang sama paman besarnya. Aduh nggak ngerti ya kawan. Itu yang saya maksud tadi. Coba kita ulangi lagi ya. Ya. Yusuf dari Arimatea adalah seorang saudagar timah yang sangat kaya dan mungkin merupakan orang terkaya di belahan dunia itu pada waktu itu. Dia melakukan banyak perjalanan ke Inggris di mana dia memiliki tambang timah. Ada kemungkinan bahwa Yesus sendiri menemani Yusuf dalam saya ulangi lagi. Ada kemungkinan bahwa Yesus sendiri menemani Yusuf dalam perjalanan ke sana selama masa kanak-kanaknya. Jadi dia mengatakan Yesus selama masa kanak-kanak ikut sama Yusuf dari Arimatea ini untuk jualan timah masa kanak-kanak. Sementara Yesus umur 12 tahun di bait Allah. Di atas 12 anak kanak-kanak itu kan 12 tahun ke bawah kawan. Yang dipermasalahkan setelah 12 tahun itu bukan kanak-kanak lagi, sudah balik ya kawan ya. Jadi mereka nggak tahu menempatkan kalimat itu kawan. Asal tancap saja. Banyak catatan kuno membuktikan hal ini pada tahun 36 Masehi. Ya, banyak catatan kuno membuktikan hal ini katanya. Pada tahun 36 Masehi. Saya nggak ngerti juga mereka ini. 36 Masehi ini kan Yesus sudah tidak ada. Yesus kan 33 Masehi. Ya, Yusuf dan Maria dan murid-muridnya. Ini lanjut ya. Yusuf dan Maria dan murid-murid lainnya diasingkan dari Israel dengan perahu tanpa dayung karena kejahatan menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Perahu hanyut ke Marseilles, Prancis, di mana mereka turun dan akhirnya pergi ke Inggris, di mana Yosef menjadi misionaris Kristen pertama, membangun agama Kristen di benua itu jauh sebelum Agustus tiba dengan agama Katolik. Sumber database ini. Sumber database. Nah, kawan-kawan, si Kainama mengutip ini seolah-olah inilah sumber database ya. Inilah sumber ilmu pengetahuan yang dia pakai. Dan artinya, kalau dia sudah mengutip ini artinya dia setuju. Itu sebagai sebuah sumber. Tahu nggak kalian? Ada satu hal yang paling di sini menusuk si Kainama kalau dia sadar. Kalian harus tahu apa itu. Dari cara dia membacakan, dia membahas menggunakan paragraf ini, buku ini. Dia melupakan satu kalimat. Ulangi kalimatnya. Ya biar kuulangi, biar kalian paham. Ini database. Nah ini. Ya. Kalian lihat di atas ini. Sebentar, tolongkan dikit. 50. Nah ini. Kalian baca. Talmud mencatat fakta ini. Inilah sebabnya mengapa dialah yang meminta tubuh Yesus kepada Pilatus setelah penyaliban. Nah, jelas kalian dengar apa ucapan Syaristo. Dialah yang meminta tubuh Yesus setelah penyaliban. Artinya,
Kalau si Kainama menggunakan kitab ini, buku ini sebagai dasar ilmu pengetahuannya, artinya dia sudah membantah Al-Quran. Ya, An-Nisa 157. Kan dia mengatakan Yesus itu Nabi Isa. Artinya catatan buku ini, catatan sejarah ini dia percayai. Jangan nanti dia mengatakan, oh Yesus pergi ke Inggris itu ya yakin, saya yakin. Tapi Yesus disalib gak yakin. Goblok. Dia mengutip sebuah buku sebagai dasar untuk dia menyatakan sesuatu. Dan dia selalu mengatakan Yesus adalah Nabi Isa. Sementara Nabi Isa itu tidak mati disalib. Sementara dengan catatan ini, dia mengakui Yesus mati disalib yang diambil Yusuf dari Mateo, mayatnya dari kayu salib. Lawak kawan. Lawak. Apa buktinya? Oke. Saya hanya membukakan Quran ya. Coba aku bukakan. Kalau tidak membuka Quran aja tidak bisa, ya kenapa kalian membuka-buka kitab suci kami enak-enak aja. Saya membukakan. Ini adalah imannya si Kainama ini kawan. Dia lupa dia beriman. An-Nisa 157. Inilah gobloknya kalau asal mengambil buku-buku panduan. Dia tanpa sadar, dia harus mengakui. Karena dia mengakui isi percakapan itu. Isi paragraf itu dia akui, maka dia pun harus mengakui. Sementara An-Nisa 157 mengatakan apa? Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Yang mereka ejek dengan namanya Rasul Allah. Padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ingat, tidak menyalibnya. Sementara buku yang dibacakan si Kainamus tadi, itu jelas-jelas Yesus disalib, diturunkan dari kayu salib. Artinya si Kainama memberi racun kepada penggemarnya. Bahwa ternyata benar Yesus itu mati disalib. Sementara di hal lain dia mengatakan, oh Yesus tidak mati disalib. Inilah saya bilang Kainama ini orang paling tolol sedunia. Paling bego sedunia kawan. Sampaikan kepada dia. Kalau kau menggunakan sebuah buku yang kau petik itu dan kau ulas itu sebagai satu kebenaran, maka pernyataanmu yang mengatakan Yesus adalah Nabi Isa sudah menggugurkan isi surah 4 ayat 157. Di mana dikatakan di sana Isa tidak mati disalib. Sementara dia mengakui tadi tulisan itu, Yesus diturunkan dari salib, mengambil dari artinya Yesus betul disalib. Ngeri kawan. Tapi karena dololnya si Kainama ini nggak tahu yang gitu-gitu. Nggak tahu, penting asal nyap-nyap. Kenapa dia asal nyap? Kan sudah dibilang Alkitab. Dia hanya seorang pengembala babi. Kita buka ayatnya. Enak kawan bicara Bible ini. Semua sudah dinubuatkan. Dia akan datang untuk menjadi pertentangan juga tadi sudah ya. Kita lihat. Lukas 15. Tidak lebih dan tidak kurang. Dia hanya pemakan ampas. Ini ya. Ini. Nah ini. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Jadi si Kainama ini tidak lebih dan tidak kurang. Tugasnya sekarang hanya sebagai penjaga babi. Nah, penjaga babi itu bagaimana kita lihat di sini. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Maka selama ini dia memberi makanan rohani kepada babi-babi yang dia jaga itu. Babi mana yang dia jaga? Ya kalian silakan. Dia tampil di Sinandar, di Aristo, di Hagia Sophia, apa itu. Ya silakan kalian definisikan sendiri. Alkitab mengatakan dia hanya sebagai penjaga babi-babi itu. Enggak lebih dan tidak kurang. Makanannya adalah ampas. Maka dia mengetip buku-buku ampas. Buku Basiledes, buku Barbara Tering. Pokoknya buku-buku bidat dia ambil itulah ampas. Dan itulah yang menjadi makanan para kawanan babi ini. Kenapa harus dia memberi ampas kepada kawanan babi ini? Karena dia tahu agar babi ini bisa hidup dan agar setan legion masuk kepada mereka. Itulah sebabnya kalian lihat kawanan babi itu. Alkitab menjelaskan.
Iblis masuk kepada dia dan matilah para babi ini. Matinya bagaimana? Lompat ke jurang. Artinya bunuh diri. Kan gitu kawan. Jadi kalau kalian lihat ada orang bunuh diri. Tidak lebih dan tidak kurang seperti babi. Saya bicara Alkitab. Alkitab bilang begitu kok. Mana ada orang masukkan ke jurang itu enggak bunuh diri. Maka sering kalian lihat kalau ada orang bawa mercon, mati itulah babi itu kawan. Mati dia. Mati dia. Kenapa? Karena setan legion masuk ke dalam tubuhnya, maka dia bunuh diri. Kalau Alkitab mengatakan masuk ke jurang, jurang itu apa? Jurang kehancuran. Kan mati dia begitu masuk. Paham ya? Itu enaknya kalau bicara Bible kawan. Mereka ini berbicara kurang teliti. Beda dengan sang debater. Yang kalau berbicara teliti. Mereka enggak asal nyap-nyap. Wah ini tidak ada di channel yang sebelah itu. Ini tidak ada di channel-channel Kristen. Maka saya menjelaskan. Kau jelaskan. Justru kau menjelaskan apa? Bahwa Yesus yang kau akui Nabi Isa betul disalibkan. Dan Yusuf Arimatea menurunkannya. Pasti kalau kau tanya sama dia, oh itu tidak saya setuju itu. Yang saya setuju ini. Itulah gobloknya mereka. Karena dari dulu kala selalu begitu. Alkitab itu sudah diubah-ubah, Bible sudah diubah-ubah. Oke. Paham ya? Tapi diambilnya beberapa ya. Oh yang ini belum diubah ini. Tidak ada keteguhan hati mengatakan ya, katakan ya. Tidak katakan tidak. Kenapa Alkitab mengatakan yang mengatakan seperti itu adalah iblis. Loh, dia ambil buku tadi itu. Tidak akan berani dia mengatakan benar enggak Yesus itu mati disalib. Tidak akan berani dia mengatakan. Wah, yang ini tidak saya ambil. Maka dibilang iya katakan ya, tidak katakan tidak, selebihnya dari iblis. Betul dia 2 Petrus 2 ayat 4. Bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang murtad, dia pergi ikut ajaran roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Itulah iblis. Paham ya? Alkitab itu hebat, tidak usah kalian pusing apapun diucapkannya, nggak usah pusing. Pasti di dalam ucapannya itu ada satu yang dia buat blunder. Saya sudah amati cara orang ini bicara, semuanya goblok, sok pintar. Pendengarnya kan aku bilang kawanan babi. Makanannya ampas. Dibuatlah buku Basiledes, oh senang, oh iya ada buku. Kalau nggak percaya kalian, masuk kok ke Wikipedia kan bisa dibuat-buat. Kau buat namamu Profesor Taptrup, Profesor Doktor Taptrup, PhD, MSc, semua panjang-panjang. Terus kau bilang bahwa kau adalah pakar Kristen Protestan, Kristen Katolik yang sudah meneliti ini. Kau postinglah di situ. Begitu ditemukan orang ini, langsung dibilangnya, ini buku dari Kristen. Ini pengakuan dia dari Kristen. Wah ini. Kayak siapa yang goblok itu? Si Slayer. Kan pernah dibuatnya buku. Entah buku apa, ketawa kami kan. Kan malu dia. Kalau kalian nggak percaya buktikan. Kau buat di dunia maya ini profesor, doktor, plak-pluk. Sudah. Terus buat di situ missionaries, Katolik, and Protestan. Gitu buat. Terus kau buat di situ bahwa Rasul Paulus itu adalah pengikut dari nenek sihir, mak lampir. Kau buat, percaya orang itu kawan, percaya. Percaya kawan. Aduh, lucu kawan, lucu. Kalau enggak lucu, enggak babi namanya. Ayat Alkitab mengatakan dia pergi meninggalkan Bapa dan dia hanya pindah Tuhan. Pindah Tuhan di situ bilangan pindah bos. Dia hanya disuruh menjaga kawanan babi. Enggak lebih dan tidak kurang. Hebatnya Alkitab tidak putus sampai situ kalimat itu dilanjutkan. Apa lanjutannya? Bahwa makanan babi itu adalah ampas. Tidak dibilang roti, tidak dibilang ubi. Padahal babi kami di sini kami kasih makan ubi. Kadang-kadang karena nggak kuat uangnya maka ampas. Pergi pungut-pungut sampah-sampah dari rumah tangga, itulah kami kasih makan. Tidak lebih dan tidak kurang hebatnya Bible. Harusnya nggak diceritakan dia makan ampas. Tapi Bible harus sekali menceritakan itu. Kenapa? Karena Bible tahu makanan dari para orang ini, penjaga babi ini dan babi-babi ini hanya ampas. Apakah nubuatan itu benar? Benar.
Itulah sebabnya mereka memakan buku-buku ampas, buku Basiledes, buku Barbara Tering, buku hantu belaun, tak siapa-siapa. Itulah ampas di dalam kekristenan. Maka mereka suguhkanlah itu kepada kawanan babi. Dimakanlah ampas ini. Sehingga mereka kemasukan iblis. Legion kan masuk kepada mereka. Sehingga mereka terjun bebas ke dalam jurang. Oke. Ini sudah ada belajar. Silakan belajar. Wow, sudah pakai Bumblebee. Silakan belajar. Halo, Halo belajar siang. Selamat Natal. Shalom. Siap. Shalom. Silakan. Selamat Natal, Lairudi. Gimana kabarnya, sehat? Lairudi? Sehat, Tuhan sehat. Sehat, puji Tuhan sehat. Amin. Orang ini ibaratnya sudah masuk rumah, ngacak-ngacak makanan, naik kasur, buang air besar, buang air kecil, nggak disiram. Pekarangan-pekarangan, ternak-ternak diambil seutuhnya sendiri, ibaratnya seperti itu orang ini. Nanti kalau kita tanggapi benar-benar, jangan ketawa, nggak boleh ketawa, nggak boleh ketawa. Ini serius ini, nggak boleh ketawa. Siap. Nanti kalau kita tanggapi, dia akan nangis bombay. Aduh, orang ini minta ampun aku ini. Nangis darah. Aduh. Sebetulnya saya di sini ingin memberikan suatu literasi berkaitan makanan babi. Sebentar ya. Sebentar, makanan babi. Makanan babi. Saya langsung yang Anda katakan makanan babi ini kan. Nah. Saya akan share screen, kamu yang baca ya. Jangan saya yang baca. Aduh, kok laptop aku ngehang ini, nggak bisa gerak ini. Aduh, suaranya jangan diturunkan nadanya. Gelombang suaranya jangan sampai turun. Ya, ini silakan dibaca. Kamu tadi berbicara makanan babi ini, silakan dibaca. Siap, Basiledes. Diangkat. Wow, kecil kali aku. Itu saya berbesar lagi. Ya, enggak, Pak Bumblebee yang bisa mengapakan itu, memutarnya ke bawah, men-scroll. Ya, aku hanya menyiarkan. Ya, silakan. Ya, Anda baca, aku yang nurunkan. Basiledes, ya. Basiledes Gnostik Alexandria yang paling awal. Dia adalah penduduk asli Alexandria dan berkembang di bawah Kaisar Adrian dan Antonius Pius sekitar 120 sampai 140. Ku besarkan dulu ya, punya aku, mata aku udah apa ini. 140. Pernyataan Santo Epiphanius bahwa dia adalah murid Menander di Antioquia dan baru kemudian pindah ke Alexandria tidak bertentangan dengan pernyataan Eusebius dan Theodoret bahwa dia adalah orang Alexandria sejak lahir. Tentang hidupnya tidak diketahui dengan pasti kecuali bahwa dia memiliki seorang putra bernama Isidorus yang mengikuti jejaknya. Pernyataan dalam kisah Archelaus 4 bahwa Basiledes adalah bahwa Basiledes adalah seorang pengkhotbah di antara orang Persia. Hampir pasti merupakan hasil dari beberapa asumsi. Basiledes menciptakan nabi untuk dirinya sendiri bernama Barkabas dan Barkop dan mengaku telah menerima instruksi lisan dari Santo Matias, rasul, dan menjadi murid Glausias, seorang murid Santo Petrus. Dia mengaku itu. Basiledes itu mengaku itu. Lanjut. Karena hampir tidak ada tulisan Basiledes yang masih ada dan karena kita tidak memiliki saksi gnostik kontemporer, kita harus mengumpulkan ajaran patriark gnotisme ini dari sumber-sumber awal berikut. A. Santo Irenaeus kontra Hiereses 1. Langsung aja. Santo Irenaeus, Clement dari Alexandria, itu aja. Nggak usah disebutkan. Ya. Clement dari Alexandria, Hippolytus dari Roma,
Pseudo Tertullian. Tertullian. Lanjut ke bawahnya lagi Pak. Ya, Tertullian. Peninggalan artistik Gnostisme seperti Abrasax yang meninggalkan sastra seperti Pistis, Sophia, yang bagian terakhirnya mungkin berasal dari akhir abad kedua, meskipun tidak sepenuhnya Basilidian, namun menggambarkan Gnostisme Alexandrian awal. Sumber selanjutnya adalah Epiphanius, Theodoret. Lanjut lagi. Sayangnya deskripsi sistem Basilidian yang diberikan oleh informasi dari Santo Irenaeus dan Hippolytus agak berbeda menurut Irenaeus. Basilides tampaknya adalah seorang dualis dan seorang emanasionis, dan menurut Hippolytus seorang epolisionis panteistik. Lanjut. Dilihat dari sudut pandang Irenaeus, Basilides mengajarkan bahwa nous, pikiran, adalah yang pertama dilahirkan dari Bapa, dari nous, lahir logos, alasan. Dari logos lahir phronesis, kehati-hatian. Dari phronesis muncul Sophia, kebijaksanaan, dan dinamis, kekuatan. Dan dari phronesis dan dinamis lahir de virtuis, principalities, dan archangels. Oleh para malaikat ini suara tertinggi dibuat. Surga kedua diciptakan oleh keturunan mereka dan oleh keturunannya lagi yang ketiga. Yang seterusnya sampai mereka memiliki hari sebanyak dan seterusnya sampai mereka mencapai angka 365. Oleh karena itu 1 tahun memiliki hari sebanyak langit. Para malaikat yang memegang surga terakhir membawa semua hal yang ada di dunia dan berbagi di antara mereka sendiri di bumi, dan bangsa-bangsa di atasnya. Yang tertinggi dari para malaikat ini adalah adalah yang dianggap sebagai Tuhan dari orang-orang Yahudi, dan karena dia ingin membuat bangsa-bangsa lain tunduk pada dirinya, kerajaan-kerajaan malaikat lainnya menahannya sepenuhnya. Oleh karena itu semua orang lain merasa enggan dengan ras ini. Bapa dan tanpa nama melihat penderitaan mereka yang menyedihkan, mengirim anak pertamanya nous yang menyedihkan, dan mengirim anak pertama nous, dan ini adalah orang yang disebut Kristus. Naik dulu Pak. Ya. Untuk membebaskan mereka yang harus percaya kepadanya dari kekuatan malaikat yang telah membangun dunia. Dan bagi manusia Kristus tampak seperti manusia dan telah melakukan mukjizat, namun bukan Kristus yang menderita. Nah, di situ. Ya. Melainkan Simon dari Kirene. Simon dari Kirene yang dipaksa. Paksa untuk memikul salib baginya. Yang secara keliru disalibkan menggantikan. Menggantikan Kristus. Simon telah menerima rupa Yesus. Ternyata bukan si Yudas, tetapi si Simon yang diserupakan. Simon telah jangan ketawa dulu. Rupa Yesus. Ya, Yesus mengambil rupa Simon dan dengan demikian berdiri dan mentertawakan mereka. Simon disalibkan dan Yesus kembali kepada mana tadi itu? Bapaknya. Simon disalibkan dan kembali kepada Bapaknya melalui gnosis, pengetahuan Kristus. Jiwa manusia diselamatkan tetapi tubuh mereka binasa. Dari Epiphanius dan Pseudo Tertullianus kita dapat melengkapi deskripsi sebagai berikut. Dewa tertinggi yaitu Bapa yang belum lahir, menyandang nama mistik Abrasax sebagai asal dari 365 langit. Malaikat yang membuat dunia membentuknya dari eternal matter. Tetapi materi adalah prinsip dari semua kejahatan dan karenanya merupakan penghinaan bagi gnostik dan kristologi dositik mereka. Menjadi martir untuk mengaku yang tersalib adalah sia-sia karena mereka mati untuk Simon dari Kirene, bukan untuk Kristus. Oke, sampai situ aja Pak. Paham saya ini. Cukup ya. Ya. Oke, cukup ya. Cukup. Jadi apa yang Anda katakan berkaitan makanan babi itu makanan babi yang sangat super, yang selalu digunakan dia oleh Caetitanus Namus. Ada lagi sebetulnya. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu ya. Sebentar, ini ada orang kesurupan di HP saya.
Kamu diam dulu setan. Siapa yang ketawa itu? Ini, aku ada literasi yang berkaitan dengan siapa Lukas dan siapa Paulus. Nah, kamu yang bacakan ya, bukan saya yang membacakan. Siap. Silakan. Kita berbicara dalam Lukas dulu. Si Kainamus Timus itu berbicara Lukas. Mengerikan sekali. Ini dia. Silakan. Ini Lukas, kamu baca. Ya. Siap. Nama Lukas mungkin merupakan singkatan dari Lucanus, seperti Anas dari Ananus, Apolos dari Apollonius, Artemas dari Artemidorus, Demas dari Demetrius, dan lain-lain. Terus bawah. Kata Lukas, langsung sampai sini. Kata Lukas tampaknya tidak dikenal sebelum era Kristen. Tetapi nama Lucanus tampak dalam prasasti dan ditemukan di awal dan akhir Injil dalam beberapa MSS Latin kuno. Secara umum diyakini bahwa Santo Lukas adalah penduduk asli Antioquia. Eusebius menuliskan, Lucas de Tomengenos on ton ap Antiochus ten epistemon iatros ta plesta sugegonos to Paulo kaitois laipois de ou parageos ton apostolon omilekos Lukas peto domo anticheunus. Terus Pak, ke bawah. Terus. Keriting mulutku bicaranya ini. Terus bahasa Indonesia lagi. Oh, bahasa Indonesia. Oke. Silakan. Eusebius, naik ke atas sedikit. Lukas Sedekia yang terkenal. Bawa lagi. Lukas diperkenalkan, Lukas diperkenalkan. Turunkan lagi, naikkan ke atas Pak. Lukas diperkenalkan dengan kita. Dibaca yang ini dulu, bos. Ini dulu, bos. Lukas sejak lahir adalah penduduk asli Antioquia yang terkenal. Ya, sudah kubaca tadi. Spitas, Sismidel, Harnek menganggap ini Cutipulus Africanus, paruh pertama abad ketiga. Dalam kodeks Bezae, Lukas diperkenalkan dengan kita sejak kisah para rasul. Dan ini mewakili tradisi yang sangat kuno. Penulis kisah menaruh minat khusus pada Antioquia dan sangat mengenalnya. Lanjut. Santo Lukas bukanlah seorang Yahudi. Ia dipisahkan oleh Santo Paulus dari orang-orang yang bersunat. Dari gayanya membuktikan bahwa ia adalah ani. Ke bawah lagi Pak. Lagi terus biar sekali baca. Ya. Oleh karena itu dia tidak dapat diidentifikasikan dengan Lucius sang nabi dalam kisah para rasul 13 ayat 1 atau dengan Lucius dari Rom ya 15 ayat 21 16 yang merupakan saudara kandung dari Santo Paulus. Dari ini dan prolog Injil. Iya. Bahwa Rasul Paulus rupanya punya saudara ya, Lukas juga. Dari ini dan prolog Injil dapat disimpulkan bahwa Epiparius tidak tetap ketika dia menyebutnya salah satu dari 70 murid. Dia juga bukan pendamping Kleofas dalam perjalanan ke Emmaus setelah kebangkitan sebagaimana dinyatakan oleh Theophilus dan Menol Yunani. Ya, Theophilus. Santo Lukas memiliki pengetahuan yang besar tentang Septuaginta dan hal-hal tentang Yahudi yang ia peroleh baik sebagai seorang proselit Yahudi, Santo Jerome, ataupun setelah ia menjadi seorang Kristen melalui hubungan dekatnya dengan para rasul dan murid-muridnya. Selain bahasa Yunani, ia memiliki banyak kesempatan untuk mengenal bahasa Aram di negara asalnya Antioquia. Ibu kota Syria, dia berprofesi sebagai dokter dan Santo Paulus menyebutnya dokter yang paling disayangi. Lanjut. Kolose 4 ayat 14. Profesi ini menyiratkan adanya pendidikan yang liberal dan pelatihan medisnya dibuktikan dengan pilihan bahasa-bahasa medisnya. Plummer menunjukkan bahwa ia mungkin telah belajar kedokteran di sekolah terkenal Tarsus.
saingan Alexandria dan Athena, dan mungkin bertemu Santo Paulus di sana. Dari pengetahuannya yang mendalam tentang Mediterania Timur, telah diduga bahwa ia memiliki pengalaman yang lebih panjang sebagai dokter di kapal. Dia sering bepergian dan mengirim salam kepada orang-orang Kolose, yang tampaknya menunjukkan bahwa dia adalah mengunjungi mereka. Lanjut ke bawah, Pak. Santo Lukas pertama kali muncul dalam Kisah Para Rasul di Traus, di mana ia bertemu Santo Paulus, dan setelah penglihatan Lukas menyeberang dengan dia ke Eropa sebagai penginjil, mendarat di Neapolis dan pergi ke Filipi. Diyakinkan bahwa Allah telah memanggil kita untuk memberitakan Injil kepada mereka. Lanjut ke bawah, Pak. Ke bawah. Lewat. Perhatikan kasusnya transisi ke orang pertama jamak pada ayat 10. Karena itu dia sudah menjadi penginjil, dia hadir pada pertobatan. Ke bawah lagi. Pertobatan Lydia. Lydia dan teman-temannya, ya. Lydia dan teman-temannya dan menginap di rumahnya. Dia bersama dengan Santo Paul dan rekan-rekannya dikenal lih oleh roh ular piton. Orang yang sama mengikuti Paulus dan kami ini berseru, mengatakan orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang paling tinggi, yang memberitakan kepadamu jalan keselamatan, ayat 17. Kembali, Pak. Terus naik. Dia melihat Paulus dan Silas ditangkap, diseret di hadapan hakim Romawi, dituduh mengganggu kota, menjadi orang Yahudi, dipukuli dengan tongkat dan dijebloskan ke penjara. Lukas dan Timotius melarikan diri. Mungkin karena mereka tidak terlihat seperti orang Yahudi, ayat Timotius adalah seorang non-Yahudi. Ketika Paulus berangkat dari Filipi, Lukas tertinggal. Kemungkinan besar untuk melanjutkan perjalanan sebagai penginjil. Di Tesalonika, Rasul Paulus menerima bantuan uang yang sangat dihargai dari Filipi. Tidak diragukan lagi hal ini terjadi melalui jasa baik Santo Lukas. Mungkin bahwa Lukas tetap berada di Filipi sepanjang waktu Santo Paulus berkhotbah di Athena. Terus kembali. Dan Korintus, dan ketika ia berpergian ke Yerusalem dan kembali ke Efesus, dan selama 3 tahun Rasul terlibat di Efesus. Ke bawah lagi. Bos, tahan dulu. Si Kainamus Tapus itu dapat literasinya dari mana dia itu? Kok ngawur banget itu? Dari dia Google. Berbicara Lukas. Dari Google kayak kosong. Kesurupan monyet itu. Kainamus Tapus itu. Betul. Coba, berani nggak dia masuk ke sini adu data dengan aku, Bos? Suruh dia masuk, Bos. Dia nggak berani. Jadi diakui dia. Dia sudah mengakui bahwa dia tidak mau, katanya. Karena kalau dia sampai ada lawan bicara, dia akan terkencing-kencing. Tapi kalau dia monolog, dia kan seperti hebat sendiri. Oh, oke, lanjut, Bos. Lanjut. Ya, mungkin bahwa Lukas tetap berada di Filipi dan selama 3 tahun Rasul terlibat di Efesus. Ketika Santo Paulus mengunjungi kembali Makedonia, dia kembali bertemu Santo Lukas. Terus. Sebentar. Santo Lukas di Filipi, dan di sana menulis surat kepada jemaat Korintus. Sampai situ aja, Pak. Kita sudah paham kok. Oke, siap, Bos. Ya. Nah, makanya itu saya baru membukakan makanan babi Basilides. Siapa? Basilides yang disalibkan ternyata Simon dari Kirene. Terus Simon dari Kirene. Ya, yang kedua vitamin itu Lukas yang sebenarnya. Aku belum membuka data Paulus. Nanti kalau aku buka Paulus, dia semakin terkencing-kencing ngompol itu. Kainamus Tapus itu. Menjengkelkan dia itu. Aduh. Aku tadi memperhatiin live streamingmu, Bos. Cuma aku tergatal. Ingin naik. Ingin memberikan bantuan peluru kepada dirimu, Bos. Biar dia terkapar, Bos. Gitu, Bos. Oke. Silakan, Bos. Itu aja, Bos, ya. Siap. Oke, Terima kasih ya, Bos. belajar. Berkarya, Bos. Selamat Natal, sore, Bos. Oke, Bos. Siap. Selamat Natal dan Tahun Baru. Yang diserupakan ini, kawan. Simon dari Kirene
Geli aku lihatnya kawan. Makanya pernah aku bilang sama kalian. Kalau uji-uji literasi, jangan kalian lawan orang Katolik. Sudahlah aku bilang. Nanti ku bilang nanti antitesisnya barang yang sono itu. Menangis. Penistaan. Ngeri kawan, aduh. Ternyata di buku Basiledes sudah tertulis bahwa Simon dari Kirene itu diserupakan dengan Yesus yang adalah Kristus. Aduh, ternyata ajaran Basiledes. Makanya aku bilang Alkitab itu hebat sekali kawan. Kau pergi katanya kan, meninggalkan bapamu, kau angkat pergi kepada tuan baru. Sampai kau di tuan baru itu apa yang terjadi? Kau hanya penjaga babi-babi. Dan makin dilanjutkan kawan. Hebatnya Bible itu detail. Gak hanya omong kosong. Gak perlu dibilang, Bible ini adalah kitab paling teratur, terapa dari Tuhan, ini detail. Gak perlu. Sudah tahu kita itu detail. Kelanjutannya ada dijelaskan situ makanan dari babi itu ampas. Apakah makanan babi hanya ampas? Tidak. Dia bisa makan keladi, dia bisa makan ubi rambat, ubi kayu, daun-daunan kayu, ubi-ubian. Tapi ayat itu harus jelas mengatakan makanannya ampas. Kenapa? Agar terbuktilah digenapi sekarang sudah bisa kita lihat. Si Kainama pergi meninggalkan Bapa di sorga, dia pergi kepada majikan baru dan dia hanya disuruh menjaga ladang, di mana ladang itu dia menjaga kawanan babi. Tidak lebih dan tidak kurang. Dan makanan babi itu diberikan dia adalah ampas. Dan dia sendiri pada akhirnya memakan ampas itu. Hebat kan Bible itu kawan? Banyak kalimat-kalimat simbolik di sana. Ya sekarang Pak ini Pak Sutowijoyo yang asli bukan diserupakan. Silakan Pak Sutowijoyo. Berkat dalam lahir, selamat hari Natal. Kalau hari Natal silakan. Silakan. Suci kayu itu dengan Peggy menyampaikan bahwa apologi Kristen tidak mempunyai literatur. Pak, kok suara Bapak tambah jelek Pak? Apa yang terjadi? Feedback. Gitu. Habis hujan ya. Kayaknya jacknya itu jack. Kedengaran suara Pak? Belum. Sekarang bagus. Feedback dia Pak. Nanti Bapak dengar dulu. Coba sekali lagi. Gak usah pakai handsfree lah. Halo. Wah, tambah kuat. Ini sudah bagus ya? Maksudnya tambah kuat. Jadi, bunyinya Pak. Gitu. Oke. Kalau ini bagus ini. Ah ini baru bagus. Iya, kok nggak kayak gini Bapak dari tadi. Karena saya sambil ngecas. Oh. Jadi betul silakan. Sambil ngisi. Jadi si Kainama itu dengan PD-nya menantang bahwa data yang dia pamerkan itu apologet Kristen tidak mempunyai. Itu tadi sama si Pak belajar itu baru sebagian kecil itu. Iya. Banyak itu. Alkitab heresi itu banyak banget itu di apologet Katolik itu. Itu baru sebagian kecil. Masih banyak lagi itu. Mungkin kalau dikupas satu persatu, minta maaf ya, saudara kami, saya mengasihin sama saudara kami yang abad ke-6, saya sangat mengasihi Anda. Kalau dibongkar kitab heresi itu ada semua, ada di yang Anda yakinin itu. Jadi itu seperti Alkitab Basiledes, Barbara Terin, itu kitab-kitab yaitu tadi makanan babi tadi itu udah dibuang itu. Sampah. Jadi apa yang disampaikan Bro sang debatar itu ya iya. memang benar apa adanya makan sampah untuk makanan babi itu ya benar, tapi
si Kainama itu dan Aresto dan Yaya Waloni itu kalau kembali ke rumah bapak, wah diterima pakai karpet merah, Itulah dipotongkan kita ini. lembu Tambun itu. Sapi lembu. Iya. Iya, lembu Tambun. Dan dibuatkan cincin dari permata lah ya. Jadi ya kita tidak boleh merendahkan sama si Kainamos. Biar bagaimanapun dia akan ditunggu kedatangannya oleh Bapak. Kalau ditunggu dan dia datang ke Bapak, yang terakhir akan menjadi terdepan lah ya. Jadi kita juga tidak boleh menyombongkan diri, kita harus rendah hati. Biar bagaimanapun si Namos, Aristo, terus Yahya Waloni, sepanjang tidak menghujat Roh Kudus, akan ditunggu oleh Bapa di surga. Iya, itu kita harus menyampaikan apa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Biar bagaimanapun, Kainama, kami sangat menyayangin kepada Anda. Anda ditunggu oleh Bapak, kembalilah ke rumah Bapak. Agar dipotongkan lembu Tambun dan dibuatkan cincin dari permata. Agar tidak makan ampas dari saya. Seperti makanan. Ya, betul. Agar tidak makan ampas satu lagi, Pak. Seperti makanan babi itu. Iya. Dia akan dibikinkan pesta besar-besaran. Itulah. Makasih, berkat dalam. Siap. Oke, terima kasih Pak Suto Wijoyo. Berkat dalam. Ya. Ini kawan ayatnya. Kalian kira Pak Suto Wijoyo ini main-main. Ini sudah jelas. Mana ini kok nggak muncul ya? Bentar ya. Hebatnya Bible itu kawan. Aduh, detail sekali kawan. Ini nih, kalian lihat ini ya. Ini. Kan ampas kawan ya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Jadi dari kalimat ini jelas bahwa makanan babi itu ampas. Maka anak yang pergi meninggalkan bapaknya tadi, ia mengisi perutnya dengan ampas ini. Maka Kainama, daripada kau terus-terus makan ampas, kembalilah kau kepada Bapamu di sorga. Kau akan disediakan lembu, ya, lembu yang Tambun itu gemuk, ya, biar kau bisa makan enak. Mukamu yang suram itu bisa cukur semuanya, sisir klimis pakai pomade, biar mantap rambut kau ya, Kainama ya. Daripada kau menjadi orang paling tolol di akhir tahun ini. Malu tahu. Saranku Kainama, Agustinus, kembalilah kepada Bapa di sorga. Dia menunggu kau. Kau selama ini tidak sadar, makanya buka ayat itu, hayati. Oh, aku pergi meninggalkan Bapa. Aku sudah mengambil majikan baru, Tuhan baru. Wah, ternyata aku disuruh pergi ke ladang. Memang kau mengembalakan juga, menjaga kawanan. Tapi yang kau jaga kawan babi. Dan kau kelaparan. Maka yang kau lakukan apa? Makanan babi itu kau makan. Kau konsumsilah kitab-kitab Basiledes. Buku-buku Basiledes. Sehingga kau meyakini bukan Yesus Kristus yang disalib. Tetapi Simon dari Kirene yang diserupakan dengan wajah Yesus. Selama ini orang bilang Yudas. Keliru kawan. Simon dari Kirene. Aduh. Dan Sinandar pernah membahas ini. Tapi tidak dibacanya sampai Simon dari Kirene itu kawan. Aduh. Memang sadis memang. Halo Koinamus, silakan. Halo. Silakan. Iya. Ganti-ganti nama. Aduh. Semua orang ini kulihat ada yang operasi nama, suara. Iya, aduh. Kenapa Bang kasih tahu kerjaan saya ini Bang? Aduh Bang. Janganlah dibuka semua. Aduh. Iya. Apa penjaga babi dan pemakan apa namanya itu ampas. Iya. Iya. Cuma ada juga korban salah tangkap itu sudah tahu kita Bang ya. Korban salah tangkap itu ya. Sudah tahu. Sudah terbuka. Dibukakan si Basiledes.
Yang diserupakan ternyata Simon dari Kirene. Aduh. Iya, ternyata selama ini pun yang di seberang itu yang suka makan ampas itu pun salah info juga, Bang. Katanya kan Yudas. Kasihan juga si Yudas ini, Bang. Iya. Ternyata Kan Simon dari Kirene. Aduh. iya, kasihan juga, Bang. Kita lihat si Yudas ini jadi korban fitnah terus, Bang. Selama ini kan yang dijelek-jelekkan si Yudas terus, Bang. Betul, dia korban fitnah. Kalau orang mengejek Yudas, betul lah kau Yudas kan. Kasihan juga sih. Iya, ternyata si Simeon dari Kirene ya. Wah, ternyata Simon dari Kirene. misteri. Iya, misteri korban terungkapkan. salah tangkap sudah terungkap. Dan ternyata 1600 tahun kemudian. Iya, wah, ternyata hari ini terungkap, Bang ya. Iya. Iya, betul. Ternyata sudah hari ini terungkap korban salah tangkap itu gitu. Dan bukan Yudas yang rupanya. Ternyata Simeon dari Kirene gitu kan. Cuma yang saya apakan, Bang, kenapa infonya dari Basilides, Bang? Nah ininya kan katanya kan kitabnya langsung dari langit, Bang. Ya kan? Masa nggak bisa ngungkap? Dari Basilides pula kita ketahui ya, memang Basilides nih, Pak. Iya, pantas lah, Bang. Kemarin Abang debat sama si Nandar, dia kan pakai buku Basilides kemarin dia. Yang dia kutip-kutip itu. Kurasa pun, Bang, si Nandar pun sudah tahu ini, Bang. Cuma didiamkan aja gitu kan. Nah, berarti buku Basilides ini sudah apa ibarat jadi sumber literasi dia gitu kan. Ternyata Basilides lebih paten gitu, Bang, bisa mengungkap misteri korban salah tangkap 1500 tahun yang lalu. Udah begitu aja, Bang, lu, Bang. Oke, terima kasih Kak Ilhamos. Aduh, memanglah kalau sudah si Sor ini masuk pasti lawak ya. Tapi sempat dia menghilang, kawan. Mungkin dia kena corona, mungkin ya. Lama juga dia hilang atau dia lagi merantau. Benar, kawan. 1400 tahun yang lalu, kawan. 1420 tahun sekian lah. Ada korban salah tangkap. Tapi nggak diketahui siapa orang ini, kawan. Ada yang bilang si Yudas. Ternyata baru sekarang ku ketahui, kawan, siapa orangnya Simon dari Kirene. Ya. Di buku Basilides itu, kawan, ternyata lebih dahulu itu ada, baru kitab suci yang mengikutinya. Mana Bapak tadi itu ya? Tahun berapa buku Basilides itu muncul? Saya percaya munculnya itu mungkin di tahun-tahun 300, tahun-tahun 400. Maka dipakailah ini seperti kain nama itulah, dipakainya buku-buku apa kan. Wah ini nih, wah gurunda. Di agama seberang nggak ada nih, di Kristen sana nggak ada nih, kayak gitulah, kawan. Percaya pula lah banyak orang. Aduh, betul lah kata Bible itu memang menjaga kawanan babi aja. Kerja si kayak Namus itu ya, si Ustadz itu siapa namanya itu, itulah. Halo Takia Ambiar, selamat sore, silakan Takia Ambiar. Selamat sore Bang Horas. Sore Horas, halo. silakan. Selamat Natal Bang. Siap, silakan. Selamat Natal, silakan. Ada dua yang mau aku sampaikan Bang tentang topik kali ini. Yang pertama, saya tidak yakin mereka mengerti apa yang dimaksud dengan perumpamaan yang Abang sampaikan melalui Alkitab, seperti misalnya penjaga babi. Maksud saya, betul, supaya nanti Abang coba jelaskan lagi Bang. Karena IQ-nya mereka ini, maaf ya, IQ-nya mereka ini memang kurang. Coba nanti dijelaskan ulang lagi ya. Kalau mengenai IQ, mereka digariskan Alkitab keledai liar. Kalau pangalaho seperti babi. Alkitab itu lengkap menjelaskan posisi-posisinya. Aduh, luar biasa. itu kadang susahnya Bang. Jadi dijelaskan pun berkali-kali, mereka tuh ngeyel, nggak ngerti-ngerti gitu. Nah,
Nah, itulah perjuru. Nah, Pak Duahun kan gini Bang. Apaan sih Imam Namarjolo? Nama Duahun apaan sih? Lanjut. Tong Pak Duahun. Yang kedua kan, yang kedua kan gini. Kalau misalnya kayak Sinandar kan, kok mereka ya memakai apa ya sumber-sumber yang nggak beres gitulah. Kenapa nggak mereka pakai Al-Quran? Atau jangan-jangan mereka malu ya dengan Al-Qurannya sendiri? Itu aja Bang. Terima kasih Bang. Tahu lah aku. Oke, terima kasih. Kalau yang kulihat mereka ini takut mengulik Al-Quran. Salah sedikit kepala melayang. Halal darah segala macam kafir ya. Takut. Makanya lebih aman mereka membahas Bible. Karena Bible tidak ada hukuman-hukuman seperti itu. Suka-suka hati dia, karepmu mau kok balik-balik. Kenapa? Bahkan Basilede saja bukunya dipegang mereka. Orang Kristen selo-selo. Selo kawan. Aduh. Kalau otak mereka, Alkitab mengatakan itu seperti keledai liar. Kalau kelakuannya seperti babi. Karena masuk iblis, gampang. Habis masuk iblis ke babi, terjun, bunuh diri. Kan mereka suka kali itu, bunuh diri ya. Ya begitulah kawan. Kita mau bilang apa? Dan yang padihnya lagi kawan. Aduh. Bukan hanya saya dengan si Sora aja yang begitu kawan. Atau channel si Kainamus yang tadi itu. Aku pikir semua orang juga sama pikiran dengan saya. Basiledes hidup tahun berapa? Buatlah tahun 1400-an. Ya. Ternyata ada pengikut Basiledes kawan. Dan mengatakan Yesus enggak mati di salib. Yang disalib itu yang diserupakan. Namanya Simon dari Kirene. 1622 tahun baru kita ketahui kawan. Aduh jangan ada yang baperan ya, aku bicara Basiledes. Nanti malam kuat lucu dulu bah. Yesus ternyata tidak mati di salib. Fakta sejarah yang mengejutkan. Aduh, harus kuterima kenyataan ini kawan. Ternyata Basiledes ini sama dengan Tuhan. Hebat sekali. Luar biasa Basiledes. Oke lah kawan-kawan, sudah jam 1, jam setengah, suaraku udah mulai parah, harus istirahat dulu. Saya cukupkan sekian dulu kawan-kawan, jangan lupa bantu kalian kami para apologet, karena ada yang sekarang ini saya perjuangkan lagi ya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam sang debater, Basiledes.